Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini mau review produk. Kebetulan kami ada produk baru ini, yaitu controller universal. Ada dua pilihan. Yang pertama, pilihannya untuk range tegangan 48 dan 60 volt sampai 60 volt, atau yang kedua, pilihan yang kedua itu 60 volt sampai 72 volt. Fisik kontrolernya sama, dalamnya sama, performnya juga sama, kurang lebih 800 watt. Dia di dalamnya pakai 12 MOSFET ya, jadi insya Allah lebih adem, lebih aman. Nah, ini yang saya pegang ini yang tipe 48 volt sampai 60 volt. Sedangkan yang terpasang di sini ini tipe 60 sampai 72 volt, tetapi sama aja. Nah, ini dusnya. Ini yang sudah terpasang, sekarang kita tes. Ini cukup menarik performnya. Menariknya di mana? Coba kita ulas ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu yang ini. Ini 60 volt, 72 volt, 60 sampai 72 volt. Dia 800 watt power rata-rata. Arus maksimal 30 ampere. Sebelum kita test drive, saya jelaskan dulu satu persatu fungsi kabelnya. Yang pertama itu kita pisah dulu kabel besar. Kabel besar itu ada 5. Ini kabel besar ada 5. Ini fungsinya sudah jelas. Yang ketiga ini hijau, biru, dan kuning. Ini adalah kabel ke fase motor. Motor kita gunakan motor yang agak berat sekaligus untuk menguji performanya. Nah, kemudian lanjut kabel 2 yang berikutnya itu merah dan hitam. Ini adalah kabel untuk baterai. Oke, ini sudah terhubung ke baterai. Nah, ini nanti kita tancapkan ke baterai Exlon 60 volt. Kemudian setelah kabel besar, kita cari kabel yang berfungsi untuk saklar. Kabel yang berfungsi untuk saklar ini. Nah, ini kabel merah yang outputnya skun. Nah, kalau yang di sini ini juga sama. Ini kabel besar. Kabel besar, kemudian ini ada kabel kecil yang dia warna merah dan pakai sekun. Nah, sekun ini ya, yang saya maksud sekun ini, bunder-bunder ini. Nah, ini fungsinya untuk saklar. Ini mengaktifkan saklarnya bagaimana? Saklar merah ini dihubungkan ke baterai, maka controller akan on. Karena saya menggunakan throttle yang ada fitur kunci, maka jalur kunci saya gunakan ini untuk saklar. Oke, jadi ini saklarnya, ini kuncinya ini. Kalau ini kuncinya saya putar, maka ini akan nyambung. Ini dan kuning akan nyambung. Sedangkan kuning ini dia nyambung ke plusnya kan. Jadi ini fungsi saklar. Sekali lagi cara mengaktifkannya dihubungkan ke plusnya baterai. Nah, kemudian kabel berikutnya yang umum ya, yang umum dulu itu hall sensor. Ini kabel hall sensor ada 5. Controller ini support sensorless, tetapi tetap disarankan menggunakan sensor ya. Sensorless maksudnya kalau ini hall sensor nggak kita pasang, itu motor tetap berfungsi. Kemudian fungsi berikutnya, kabel berikutnya ada 3 pin yang dia warnanya merah, hijau, dan hitam. Ini fungsi utamanya untuk throttle. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan throttle yang tidak ada fitur kunci atau mungkin hanya throttle saja. Contoh salah satu produk kami juga ini. Nah, ini throttle. Ini murah meriah ini, tapi kualitasnya insya Allah mantap. Ini kan ada fitur saklar, kunci. Kadang kan ada yang cuma gini doang ya, tanpa kunci. Maka ya udah, teman-teman hanya menggunakan jack throttle-nya ini aja, langsung dihubungkan ke sini. Nah, ini ya, jadi throttle oke, kunci oke, hall sensor oke. Kemudian kabel berikutnya kita mulai dari yang ini dulu, jack yang ini. Jack 2 ini untuk alarm. Untuk alarm dia nyambung ketika saklar belum di on, dia sudah mengeluarkan tegangan senilai tegangan baterai. Jadi agak berhati-hati di sini. Sekali lagi, ini nominal tegangan yang ada di 2 pin ini, merah dan hitam ini setara dengan tegangan baterai. Meskipun controller belum kita saklar, belum kita on kan. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat disambung ke alarm. Tetapi alarm di sini tidak kita tes. Saya hanya pinjem jalurnya untuk nanti menyalakan display. Kemudian fungsi berikutnya
fungsi ini 3 ini. Nah, inilah untuk fungsi alarmnya. Kalau teman-teman punya modul alarm itu kan ada ya fungsi alarmnya untuk menyalakan unit pakai alarm. Nah, ini yang jalur oranye ini. Tapi biasanya soketnya itu sudah sama, tinggal pasang saja. Jadi satu pasang ini, dua pin ini dan 3 pin ini. Nah, ini keduanya untuk alarm. Kalau teman-teman bingung ya udah nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau mau coba silakan beli alarm modul terpisah. Biasanya soketnya itu umumnya sudah model begini. Fungsi berikutnya ini adalah selektor speed. Ada 3 selektor speed. Selektor 1, 2, 3. Kalau teman-teman nggak gunakan, maka controller akan otomatis mendeteksi kecepatan nomor 2. Nah, tapi kalau mau dimainkan kecepatan nomor 3 yang paling banter, itu hubungkan hitam dan hijau putih ini. Nah, ini 2 ini dihubungkan, maka otomatis akan berfungsi sebagai speed 3 atau kecepatan yang paling banter. Nah, ini speed 1 yang lebih pelan. Kalau terlepas dia speed 2. Jadi ada 3 mode speed. Kemudian fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya ini adalah high brake atau rem tegangan tinggi. Bedanya apa dengan ini? Ini ada rem low brake. Yang 2 pin ini abu-abu dan hitam, ini rem low brake. Sedangkan yang ini, yang coklat, ini high brake. Bedanya adalah kalau low brake, teman-teman cukup menghubungkan kabel abu-abu ini ke hitam atau ke ground, maka unit akan otomatis tidak berfungsi atau fungsi pengereman gitu ya. Jadi digas dia nggak ngefek. Sesimpel itu kalau low brake. Kalau high brake itu dia akan aktif fitur brakingnya ketika jalur ini teraliri tegangan 12 volt. Dapat di mana 12 voltnya? 12 voltnya itu biasanya didapat bersamaan dengan lampu rem. Ketika teman-teman menarik tuas rem, lampu rem menyala, maka di sini teralir 12 volt, maka akan berfungsi fitur high brake. Oke, itu fungsi rem sudah. Kemudian yang ini tadi selektor speed. Nah, kemudian berikutnya ini ada hijau putih. Fungsinya untuk mundur. Jadi kalau ini dihubungkan hijau putih dengan groundnya ini sudah tersedia di sini ya, sudah satu pasang. Ini dihubungkan, maka dia akan berfungsi jalan mundur. Nah, jadi ada fitur mundurnya. Nah, kemudian berikutnya ini untuk soft start atau abaikan lah yang ini. Kemudian yang ungu ini ya soft start. Yang putih ini untuk kalibrasi. Kalibrasi ini penting. Ketika teman-teman mengkalibrasi, itu menjalankan 2 fungsi. Yang pertama mendeteksi tegangan, yang kedua mendeteksi fase, bahkan 3 fungsi ya, fase motor. Kemudian yang ketiga adalah mendeteksi ini warna-warnanya ini. Nah, ini jadi kalau pertama kali pasang, meskipun dites pakai throttle putarannya sudah sesuai, disarankan tetap tes self study-nya ini dihubungkan sebentar. Oke, sekarang kita tes ya. Jadi fungsi kabelnya sudah begitu semua. Sekarang coba kita tes. Ini sudah terhubung. Sekarang kita nyalakan. Oh, baterainya belum terhubung. Benar. Baterai minta tolong dihubungkan ya. Connect. Oke. Nah, ini display langsung nyala karena saya ambil dari jalur alarm. Padahal di sini saklarnya belum saya on. Ini kalau saya on, oke, sudah nyambung. Kemudian saya gas. Oke. Ini tidak jalan nih displaynya. Kenapa? Karena jalur display saya masukkan ke sini. Nah, saya gas ya. Oke, dia jalan. Motor berputar. Nah, kenapa saya merekomendasikan controller ini? Pertama, kelebihannya adalah startnya dia soft, tidak nyentak. Kita buktikan. Kita gas. Nah, dia nggak nyentak, pelan. Ini akan berdampak di unit akan terasa halus. Oke. Kita buktikan apakah nyentaknya itu, bukan nyentak, halusnya itu karena tidak kuat atau memang karena settingannya dia
ini ya, apa namanya, arusnya memang dibuat low. Kita lihat saja di sini, lihat saja di arusnya. Nah, saya gas ya, dari posisi gas gas standby langsung saya pencet ekstrim full. Nah, perhatikan peningkatan arusnya. Oke, saya ulangi, saya gas full, perhatikan peningkatan arusnya. Nah, peningkatan arusnya dia naik pelan, set, nggak langsung shoot. Nah, itu yang menyebabkan kadang baterai gampang cut off. Maka dengan controller ini startnya halusnya itu memang karena settingannya seperti itu. Jadi ini posisi ampere meter tadi, dia naiknya pelan. Nah, oke. Standby 3,6 ampere itu karena motornya kita agak besar ya. Kita lepas. Nah, kemudian kita buktikan controller ini support sensorless. Support sensorless maksudnya apa? Tanpa hall sensor pun controller bisa berfungsi. Tapi bedanya apa? Sekarang saya tunjukkan. Saya lepas dulu ya. Oke, sudah saya lepas. Sekarang bedanya apa kalau pakai sensorless dan pakai tanpa sensor dan pakai tanpa dan pakai ya. Ini sensor sudah saya lepas. Teman-teman perhatikan dua titik. Yang pertama throttle-nya, kemudian yang kedua gerakan motornya. Nih, saya gas pelan ya. Oke, saya ulangi. Nah, oke, saya ulangi lagi. Oke, apa yang terjadi? Saya ulangi lagi. Ini halus. Ini halus. Bentar. Nah, di percobaan terakhir tadi, dia ketika berputar itu nggak langsung dia berputar searah yang kita inginkan, tapi dia sempat mundur sejenak, tik, kemudian dia baru berputar. Itulah resiko ketika teman-teman tidak menggunakan hall sensor. Jadi controller ini berfungsi, tetapi dampaknya kurang halus. Powernya pun tidak sekuat ketika teman-teman menggunakan hall sensor. Maka saya sarankan teman-teman selalu menggunakan hall sensor, kecuali kasus khusus ketika hall sensor di motor rusak. Ya udah, pakai ini saja gitu. Saya pasang lagi. Nah, ini kondisi hall sensor sudah terpasang. Ini ya, sudah terpasang. Sekarang kita cek perbedaannya dengan tadi. Ini sudah terpasang. Oke, kita gas, dia selalu halus dan tidak ada kejadian start awal menghentak. Oke ya. Oke, itu salah satu keunggulan dari controller ini. Dia support sensorless ataupun tidak, ataupun pakai sensor, tetapi disarankan pakai sensor. Kemudian fungsi berikutnya apalagi ya, mundur, fungsi mundur. Kita tes mundur dulu, bentar saya sambungkan ini. Nah, ini soket mundur sudah saya sambungkan, kosletkan begini. Dampaknya bagaimana di unit? Saya gas, dia akan mundur. Meskipun throttle-nya pelan, mundurnya tetap di kecepatan rendah. Nah, jadi untuk unit elektriknya bisa dikasih fitur mundur. Saya lepas lagi. Oke. Oke, dia kembali maju. Nah, kemudian ini rem. Kalau rem sih kalau dihubung dia nggak mau digas, gitu saja ya. Nah, kemudian berikutnya ini nih yang menarik lagi. Ini jalur ini adalah display, jalur ke display one line. One line display itu maksudnya display seperti yang terpasang di unit, misal saya sebut merek, maaf, Uwinfly T3, N9, GT2, Golden Turtle dan lain sebagainya, atau VR Q1. Itu di display dia hanya satu jalur, tetapi satu jalur ini menginformasikan banyak fungsi. Fungsinya misal menginformasikan ini, fungsi gigi 1, gigi 2, gigi 3, speedometer, kemudian mode parking dan lain sebagainya. Bentuk displaynya mirip seperti ini, tapi bukan ini. Ini display abal-abal ini. Ini hanya berfungsi sama seperti ini. Jadi dia tidak bisa menjalankan fungsi one line. Tetapi saya tunjukkan bahwa di sini bisa dipasangkan ke display yang ada di pasaran yang one line. Jalurnya
biasanya warna putih atau warna ungu ya. Ini pakai jalur ini, sedangkan display yang satunya tadi, jadi ada dua jalur display ya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Nah, jalur display yang ungu ini khusus untuk display-display yang murah meriah, seperti display ini atau display ini. Sekarang kita coba deh, saya tunjukin displaynya. Saya gunakan ini, saya lepas, saya pasang ke display yang ini ya. Displaynya itu kalau di sini yang warna hijau. Bentar, saya sambung dulu. Oke, sudah tersambung. Kita lihat di sini. Nah, oke. Ada perbedaan top speed di sini 49, tadi di situ berapa sampai 50 sekian, yaitu karena settingan aja. Di sini bisa disetting, di sini juga bisa dikalibrasi. Ini kan sudah saya lepas nih, ya kan, sudah nggak nyambung, hanya nyambung tegangan saja, jadi dia hanya nyala saja, nggak ngefek. Ini sekarang displaynya pindah ke sini. Oke, kemudian fungsi berikutnya top speed ya ini saja, top speed selector speed ya, yang ini contoh saya pasang ke top speed gigi ketiga, saya sambungkan. Oke, kemudian saya gas. Oke, putarannya lebih kenceng ya, putarannya lebih kencang, top speednya lebih kencang. Di sini di display dia muncul 55,6. Sekarang saya lepas, saya pindah ke gigi 1. Sudah terpasang di gigi 1, kita tes top speed 38,7. Bagaimana kalau gigi 2? Gigi 2 itu berarti tidak disambung kemana-mana. Ini kita lepas, separohnya 45, 49. Nah, itu ya. Baik, mungkin itu aja review singkat, enggak singkat ya, panjang lebar ya, nggak apa-apa deh. Yang penting detail, lengkap informasinya. Dan ya beginilah kondisi controllernya, murah meriah, tetapi fiturnya sudah lumayan melimpah lah. Bisa dipasang ke display yang standar, display yang bagus, atau bisa juga dipasang ke Uwinfly T3, itu bisa. Bagi yang pengen upgrade T3 murah meriah tanpa harus menggunakan fotol, bisa menggunakan ini. Tapi efeknya adalah di sini tidak ada fitur parking. Pertama, tidak ada fitur parking, tidak ada fitur cruise, itu saja. Fitur mundur sudah ada, fitur speed ada, kemudian alarm juga ada, soketnya sama. Ya, gitu aja. Oke, semoga bermanfaat. Untuk informasi harga nanti bisa langsung hubungi admin, karena harga juga kita nggak ada patokan pasti ya, berubah-ubah tergantung supply. Link order saya cantumkan di deskripsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya. Saya tutup. Ini juga ada nih, throttle ini ada di marketplace, throttle yang itu juga ada. Oke, gitu dari saya, sekian. Semoga bermanfaat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.